Ninjavan adalah perusahaan pengiriman ekspres berbasis teknologi yang memberikan layanan pengiriman kepada Anda tanpa ribet untuk bisnis semua ukuran di kawasan Asia Tenggara. Dibentuk pada tahun 2014, Ninjavan memulai operasinya di Singapura dan telah menjadi perusahaan pengiriman terbesar dan tercepat di kawasan ini. Dengan jaringan mencakup 6 negara di Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Dan kini, Ninjavan bukan hanya bergerak dalam jasa pengiriman melalui Ninja Express. Ninjavan juga membantu para pengusaha UMKM dalam bidang jasa impor melalui Ninja Direct. Ninja Direct merupakan jasa pembelanjaan barang, membantu dari proses pencarian hingga pengiriman di negara China dan Thailand ke Indonesia dengan sistem door-to-door. Dengan 3 sistem jasa yang dimiliki oleh Ninja Direct, yakni Buy for You, Find for You, dan Ship for You, akan mempermudah para customer untuk melakukan proses impor. Siap membantu Anda untuk impor door-to-door via laut ataupun udara, mulai dari kuantitas kecil ataupun kontainer. Kami siap mencari supplier pertama agar Anda bisa mendapatkan harga termurah. Dengan dibantu oleh tim importir expert kami, Ninja Direct siap melayani dan menjadi partner bisnis impor terpercaya. Ayo, mulai beralih dan percayakan bisnis impor Anda bersama Ninja Direct. Oke, selamat siang semuanya para peserta yang telah hadir pada seminar mudahnya bisnis impor yang bisa kasih cuan banyak. Ya, luar biasa sekali ya di siang hari ini masih berkesempatan. Sekarang sudah ada 20 peserta yang sudah masuk dan semua sambil kita menunggu juga teman-teman kita karena masih banyak yang masih belum hadir ya. Jadi total peserta sekitar 50-60 orang yang sudah daftar. Nah, acara ini juga terselenggara berkat kerjasama antara Ivory Shop, Jikup Indonesia, dan juga Ninja Direct. Oke, dan saya rasa di sini juga teman-teman semuanya adalah mungkin ada yang profesional, ada yang pengusaha, atau malah sudah jadi importir. Dan saya yakin pasti semua ini adalah yang hadir di sini adalah calon-calon importir yang akan tentunya meraih cuan banyak ya dengan melakukan import bersama dengan Ninja Direct. Oke, perkenalkan nama saya Heri Iskandar, founder dari Ivory Shop. Nah, di sini saya bertugas sebagai host juga dan akan memandu acara ini sampai nanti acara ini berakhir ya. Jadi acara hari ini tentunya akan ada beberapa materi yang telah disiapkan, yaitu yang pertama. Tadi hari ini saya langsung buka hari ini, kemudian juga nanti ada sharing bisnis, ada materi juga ya dari pihak dari Ninja Direct selaku sebagai salah satu pendukung acara ini, dan juga ada Q&A dan quiz juga, dan akhirnya ada penutup. Nah, boleh saya cerita sedikit ya sambil menunggu rekan-rekan di sini. Saya sudah melakukan bisnis impor ini sejak 8 tahun yang lalu ya, kurang lebih tahun 2013 ya saya udah mulai, dan beruntung sekali ya, walaupun bisa dikatakan memang masa-masa kemasan impor itu bisa dikatakan sebelum tahun 2013 ya, di mana masih banyak peluang dan masih banyak yang belum tahu, dan proses impor itu sulit ya.
Tapi makin ke sini tuh makin gampang ya. Jadi makin mudah. Apalagi sekarang nih sudah banyak startup dan di masa pandemi ini juga banyak yang lebih kreatif ya. Jadi rekan-rekan kita yang kreatif bisa mau memunculkan satu ide-ide yang bisa memudahkan import. Ya, nah, saya sendiri berjalan di tahun 2013 itu dulu sulit sekali ya. Jadi saya harus datang ke China-nya, cari juga produk, kemudian juga cari bagaimana cara bayarnya. Terus sering juga ini ya, mungkin pernah dengar ya bahwa import itu banyak juga yang tertipu gitu ya. Banyak yang tertipu juga akhirnya bukannya untung malahan buntung ya. Nah, diharapkan sekarang teman-teman di sini, makanya saya juga banyak yang bertanya nih kepada saya, aduh bagaimana sih cara import yang benar tuh, terus gimana mudah nggak gitu ya. Dan sebenarnya dengan berjalannya waktu saya memang sudah menemukan cara-caranya bagaimana import yang mudah, seperti belanja ke lokal gitu ya. Jadi tahu-tahu nyampe Indonesia, tapi itu pun hanya bisa mungkin saya lakukan sendiri gitu ya. Jadi kalau di-sharingkan lagi source-nya terbatas. Ya karena saya harus juga punya orang di sana, terus juga nanti pembayarannya nanti mungkin melalui pihak ketiga, terus pengirimannya melalui forwarder ya. Dan itu semuanya sulit gitu, tetap masih sulit dilakukan secara individu gitu. Nah, jadi beruntung sekali bahwa sekarang ini saya bertemu ya beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan pihak Ninja Direct, ngajak ngobrol, awalnya ngobrol nih ringan-ringan dengan Pak Oki, di sini ada Pak Oki ya. Nah, kemudian setelah ngobrol, saya terbentuk ide, wah kebetulan sekali nih, saya juga banyak yang tanya dan mau berbagi, dan akhirnya saya punya support ya, dalam arti tim support yang bisa mendukung teman-teman di sini yang mau ngimport barang ya. Karena dengan ada mitra Ninja Direct ini akan lebih mudah, quantity pun tidak ada minimalnya ya gitu, dan pokoknya asik deh. Nanti akan dijelaskan dari pihak Ninja Direct. Nah, di samping itu saya juga kan bisnisnya mungkin bisa lihat ya di Running Text, itu ada website saya juga. Di situ saya banyak berjualan produk-produk, salah satu produk ini memang alat-alat dekor, alat-alat pesta ya gitu. Dan semuanya banyak memang dilakukan di marketplace ya. Nah, teman-teman juga mungkin tahu ya, yang namanya marketplace ini sekarang persaingannya makin ketat gitu. Ya, jadi kalau kita memiliki peluang untuk berbisnis dan melakukan import produk, maka peluang kita untuk mencapai profit lebih besar ya. Bahkan ada sampai 300%. Nah, penasaran juga kan ya? Rekan-rekan penasaran bagaimana sih bisa mendapatkan profit 300%. Nah, di samping itu juga di masa pandemi ini ya, jadi bisnis kan tadi salah satunya memang harus di online ya, marketplace. Salah satu sumbernya kita bisa beli dari wholesaler atau pusat kulakannya dari Indonesia ya, atau kita import. Nah, import ini sekarang memang jadi mudah. Nah, di samping itu ada juga ya, saya juga ada satu lagi menjalankan bisnis yang lainnya juga ya. Tadi juga mungkin rekan-rekan di sini sudah lihat bahwa kok ada produk skincare gitu ya, ada produk skincare, terus ada Jikup. Ya, ini Jikup ini adalah salah satu sponsor acara ini juga ya. Jadi saya mau memperkenalkan juga ya, jadi mewakili dari Jikup. Nah, Jikup ini adalah perusahaan dari Korea nih, perusahaan dari Korea yang bergerak banyak memasarkan produk-produk skincare dan juga alat-alat suplemen ya. Nah, jadi ini murni Korea semua, barang-barangnya diimport dari Korea juga nih, semua diimport dari Korea ya, tidak ada yang buat di sini, dan semuanya sudah ada BPOM. Dan produknya banyak ya, nanti total produk tuh ada sekitar 200-an, dan di sini tentunya ada peluang bisnisnya ada ya, karena kan bisa nanti jika ada nih rekan-rekan yang mau bergerak juga di bidang skincare, karena di tahun 2022 ini skincare ini salah satu bisnis yang akan meledak, akan booming ya, dari mana sudah menjadi satu kebutuhan sehari-hari. Dan kebetulan saya juga sudah pakai nih. Usia saya sudah mau hampir 50 tahun. Ya, 50 tahun. Tapi ya bersyukur ya. Jadi tampang saya bukan tampang tua ya gitu. Tapi masih awet muda lah ya. Segini oke lah ya. Nah, jadi masih glowing juga. Ya, kita mau juga sebagai pria pun sekarang harus mau ya. Harus bisa juga. Jangan kalah sama wanita ya. Dan apalagi khususnya saya masih punya anak kecil ya, anaknya masih kecil, nanti saya berharap juga nanti setelah saya dewasa minimal imbang mukanya. Nah, ini nanti teman-teman ada peluang juga bisnis ya, di mana bisa memulai bisnis ini dengan hanya modal ya, dengan hanya modal nol juga bisa, atau mau yang lebih
cepat lagi percepatan bisa lebih berkembang maju dengan cukup modal 15 juta saja cukup ya. 15 juta rupiah sudah cukup dan nanti ada training knowledge-nya juga, ada training produknya dan tentunya juga ada komunitasnya juga. Dan yang pasti penghasilannya nggak kalah menarik nih. Ya, jadi ada potensi bisa mencapai income itu 240 juta per minggu. Menarik ya? Nah, ini salah satu bisnis juga nih yang saya lagi perdalam dan tentunya juga saya yakin ini bisa bermanfaat dan ini terbuka untuk di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi kita sedang mencari mitra-mitra, partner-partner juga di seluruh Indonesia untuk bergabung ke jaringan menjualkan, memasarkan produk-produk dari skincare. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi nih ke topik kita yang menarik hari ini ya. Mudahnya bisnis impor yang bisa kasih cuan banyak. Ya, di sini Ninja. Nah, ini Ninja Direct ini luar biasa ya. Tapi ini saya juga mau tanya juga nih nanti ke Pak Petrus ya. Betul nggak sih ini Ninja Direct ini ternyata ada investor yang masuk nih dan suntikan dananya pasti besar ya. Dan grupnya mungkin teman-teman sudah tahu ya dari grup Alibaba. Tapi betul nggak nih? Nah, nanti kita dengarkan langsung dari Pak Petrus sebagai salah satu narasumber pada siang hari ini ya. Dan tentunya yang tidak kalah menarik juga bahwa bisa ada pay letter loh. Keren ya? Nah, ini bisa ada pay letter gimana juga nih? Kita kita biasa kan kalau di marketplace biasa umum ya pay letter ini di import juga ada pay letter juga. Waduh, ini lebih menarik lagi ya. Dan yang pasti ini bisa dari nol pun dari awal gitu, dari kita nggak bisa import akan dibimbing. Ada apa namanya? Ada konsultan yang khusus ya yang bisa membantu para importir pemula. Dan barangnya dicariin lagi, dicariin, kemudian diproseskan, pembayarannya pun dibantu, ya kita cukup bayar rupiah gitu dan semuanya dipermudah deh. Dan jadi apa yang dulu saya pikirkan dan saya pengen ingin disampaikan ke teman-teman ini akhirnya sekarang saat ini bisa terrealisasi setelah menunggu bertahun-tahun ya gitu. Jadi sebenarnya saya ingin membantu juga teman-teman di sini tapi aduh kayaknya kalau saya terjun gitu kayaknya pembelian sedikit kan susah gitu ya. Terus nanti ribet pembayaran segala macamnya, belum nanti barangnya jelek, resikonya juga nggak enak. Tadinya saya mau bantu malah jadi nggak enak hubungannya gitu. Nah di Ninja Direct ini semuanya di solving semua nih problem-problem yang bisa dikatakan bahwa masalah. Nah ini jadi sesuatu yang luar biasa yang tentunya akan didapatkan oleh rekan-rekan di sini. Nah, sebelumnya sebelum saya masuk ke materi utama ya, tentunya juga teman-teman juga udah nggak sabar ya mau mendengarkan dari Ninja Direct bagaimana sih prosesnya. Saya mau panggilkan dulu nih. Pak Peter ada ya? Peter ada ya, Pak Peter? Bro Peter ada nih. Bro Peter. Sebentar nih, saya coba Bro Peter bisa open mic? Nah, Bro Peter ini juga salah satu nih, salah satu yang telah menggunakan jasa Ninja Direct ya, walaupun baru tapi sudah merasakan ya walaupun belum semua apa yang dimiliki oleh Ninja Direct dipergunakan gitu. Sudah Halo. on Pak Peter? Ah, oke. Ya, ya. Oke, silakan Bro Peter nih. Mungkin bisa cerita atau perkenalkan bisnisnya juga nih buat teman-teman di sini. Nah, Peter ini seorang juga importir ya. Importir yang bergerak di bidang peralatan ini peralatan kopi ya. Ya. Nah, bisa cerita nih sedikit nih pengalaman menarik telah bergabung di Ninja Direct dan juga mungkin bisnisnya cerita juga nih. Siapa tahu teman-teman juga mau tahu, barangkali juga mau ikutan atau bahkan mau ikut memasarkan nih produk-produk dari Bro Peter nih. Silakan Bro. Selamat siang teman-teman. Nama saya Peter. Eh, saya nama toko saya biasa di marketplace tuh Mokamano Coffee. Nah, kita jualan perlengkapan kafe dari yang campur ya, dari lokal sampai impor sampai bikin sendiri juga ada. Jadi ya zaman sekarang untuk sourcing kita bisa lebih luas. Jadi selain kita ada mungkin yang kita produsen dengan adanya seminar ini kita juga dibukakan linknya untuk impor gitu. Jadi sourcingnya bisa berbagai macam gitu. Kalau butuh butuh bahan baku bisa juga selain yang lokal biasa ngambil lokal mungkin bisa impor. Nah saya juga milih jualan barangnya juga macam-macam gitu. Ada yang diproduksi sendiri,
ada yang kita ngambil lokal, ada juga yang impor gitu. Nah, pengalaman pengalaman impor sih, saya udah berapa ya? Udah sekitar 4 tahun untuk impornya ya. Memang benar sih apa yang dikatain sama eh, Koheri gitu. Jadi memang dulu tuh impor susah gitu. Malah kita harus cari sourcing-nya sendiri gitu. Terus ada yang saya punya beberapa teman yang emang dia tuh ngebela-belain dia tiap tahun ikut pameran gitu, ikut pergi ke China ngobrol sama orang sana. Mungkin dia bawa translator, ada yang ya bawa kalkulator, ngobrolnya juga sambil bawa kalkulator gitu. Ya macem-macem lah gitu pengalamannya gitu. Nah, eh, pertama saya dihubungi sama Ninja Direct itu saya bingung gitu. Eh, ini apakah benar emang ada perusahaan yang seperti ini dan apakah memang benar-benar ninja itu ninja yang kan seperti kita ketahui kan ninja kan udah umum ya, udah kita udah pada tahu dah mungkin udah pada yang sering pakai tuh ninja yang buat kirim yang Dwi Marketplace itu udah ada kan. Nah, apakah benar ini teh ninja yang itu gitu. Nah, sudah diajak ketemu di ternyata oh iya benar ternyata ada gitu Ninja Direct yang bisa kita bisa impor langsung dari luar negeri gitu. Nah, untuk destinasinya tuh bisa dari China dan bisa dari Thailand juga kalau nggak salah gitu. Jadi bisa bisa kita bisa kalau punya teman-teman punya supplier di China gitu atau supplier di Thailand bisa minta bantuan untuk kirim barangnya dari sana ke sini gitu. Kalau misalnya nggak punya supplier jangan khawatir teman-teman. Jadi Ninja juga bisa cariin supplier buat kita. Jadi Ninja Direct itu bisa bayarin bisa untuk bayarin ke supplier, bisa untuk cariin barangnya, bisa untuk kirimin barangnya juga dari supplier ke alamat kita. Jadi langsung sampai di alamat kita di rumah gitu. Jadi atau di gudang. Jadi nggak usah pusing-pusing. Mungkin beberapa teman ada yang memang udah jalanin nih bisnis buka toko atau online shop atau misalnya punya pabrik gitu. Nah, butuh barang tinggal kontak ke ninjanya jadi bisa dibantu untuk cariin barangnya gitu. Jadi nggak pusing. Saya waktu itu mikirnya, loh ada ya yang kayak gini ya. Saya waktu itu kalau saya melakukan sendiri gitu ya, harus ngobrol sama orang Cina, sama orang Chinanya, terus bahasanya juga nggak ngerti gitu. Nah dengan adanya Ninja ini benar-benar ngebantu sih. Saya udah cobain untuk yang sekarang saya udah cobain uh, yang yang bayar minta bantuan untuk bayarin ke supplier saya di China gitu. Dan prosesnya gampang ya, nggak usah bayar-bayar misalnya kita tuker kursnya ke bank gitu, kita transfer dalam bentuk yuan, nggak usah. Kita tinggal kita tinggal keluarin tinggal kasih invoice-nya ke pihak Ninja, nanti dari pihak Ninja akan uh, di dikonvers ke rupiah. Jadi teman-teman itu langsung bayarnya rupiah gitu. Saya waktu itu lihat, oh lebih gampang ya, nggak usah pusing-pusing tuker-tuker kurs gitu. Atau misalnya terus, dan yang paling penting teman-teman, Ninja itu menjamin setiap pembayaran kita. Dia akan verifikasi si supplier kita. Apakah supplier kita benar, atau supplier kita memang, oh ini mau kayaknya penipuan gitu. Nah, itu yang paling saya bikin seneng sih. Jadi oh Ninja tuh ada perhatiannya juga gitu. Jadi kita nggak asal main transfer gitu. Jadi uang kita tuh dijamin bahwa barang akan dikirim ke ke kita gitu. Lebih enak sih. Nah itu sedikit testimoni saya pakai Ninja Direct gitu.
seperti Oke, itu. luar biasa sekali ya. Jadi kalau dari kursnya bagus ya, Bro ya? Wah, kursnya bersaing lah sama bank. Kalau dibilang sih Bagus ya? bagus, bagus banget. Saya lihat daripada Nah, kita pakai jasa bayar-bayar yang lain gitu. oke. Tadi bisa disampaikan lagi, Bro. Tadi namanya apa ya? Nama perusahaannya dari kopinya tuh. Perusahaannya sekarang Yang dari mana? nama tokonya apa yang yang ada di Tokopedia Yang atau di di mana di tadi? marketplace Ya, namanya Mocha Mano Coffee. Mocha Mano Coffee. Mocha Oke. Mocha Mano Coffee. Oke. Oke, sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah ya. Nah, dari Ninja Direct juga menyiapkan hadiah voucher. Nah, voucher OVO sama GoPay nih, teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan pertama nih ya, siap-siap ya. Jadi teman-teman boleh siap untuk langsung raise hand ya. Siap-siap raise hand, oke? Hadiah voucher yang pertama nih 50.000 ya. 50.000 nanti akan ditransferkan langsung ke nomor rekan-rekan yang di sini. Siap-siap standby. Oke, tolong sebutkan ya 3 sponsor utama dari acara webinar pada pagi hari ini. Ayo, silakan langsung. Raise hand, silakan raise hand. Ada yang bisa raise hand, silakan. Nanti panitianya akan membantu untuk meng-open mic. Oke, silakan nih Pak Julkarnain Samosir. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa open ini ya, open dulu videonya di open dulu. Oke, Siang kok, Pak Julkarnain, silakan Pak. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih. saya Julkarnain Samosir, kebetulan lagi di luar kantor nih. Saya pernah minta tolong Posiung malah untuk import waktu itu ya. Ya, Heri Pak, saya Heri. Nanti Ah, teman-teman Pak nggak Heri ngerti ya. lagi bingung Ya. saya masih. Posiung nggak Ya, kenal ya. loh. Pak Heri, saya kenalnya Pak Posiung. Memang agak ribet sih, karena kalau importnya kemarin tuh sempat barangnya Pak Heri masuk ke saya, barangnya saya di tempat Pak Heri itu. Tuker ya. Ya. Oke Pak, silakan perkenalkan ini nama mungkin bisnisnya Pak. Bisnisnya kan ke teman-teman siapa tahu juga bisa teman-teman mau tahu ya bisnisnya juga. Oh iya, saya khusus di security system sih, physical security system, CCTV, access control, yang gitu-gitu. Wah, menarik ya. Ini Nah, pasti pasarnya impor tuh enak banget nih. Cuannya tambah nama ya nih Pak. iya. Oke, siapa? Kemarin Silakan Pak, kebetulan disebutkan Pak. memang ada rencana. Oke, untuk sponsornya itu ada Ninja Direct, ada Jacob, dan ada Ivory sepertinya. Oke, betul Pak. Nanti tolong ya, Betul ya? Pak Oki ya, Pak Oki. Kita berikan dulu ini apa tepuk tangan ya, tepuk tangan buat Pak Jul sudah menjawab dengan benar. Oke, nanti Pak Thank you, Jul Pak. tolong di ini ya, tolong di japri atau nanti tolong nanti tim panitia untuk menghubungi Pak Jul ya, Pak Jul. Pak Jul juga Ya, ada ya. rencana mau langsung Oke, import Pak. Pak ya? Dalam waktu dekat sih, kemarin sudah kontak-kontakan sama suppliernya. Oke, Cuma kan selalu selama ini problemnya itu adalah pada saat import sih. Oke, berarti sekarang bisa tersolving Pak ya, bisa terselesaikan ya masalahnya. Nanti tim dari Ninja Direct akan menghubungi Bapak. Ya nanti di acara terakhir juga ada form yang harus diisi ya kalau memang mau langsung tahu lebih dalam. Dan kalau ada pertanyaan pada saat nanti acara tentunya juga bisa langsung di kolom chat ya. Oke, Oke, pertanyaan kedua nih baik. Makasih, Pak. untuk voucher ya. Oke, makasih Pak Jul. Tadi vouchernya 50.000 ya, lumayan. Nah, sekarang pertanyaannya lagi yang kedua ya. Tadi Bro Peter sudah mengatakan ini ya perusahaannya berkali-kali nih. Oke, sekarang siapa yang tahu nih? Boleh sebutkan sekali lagi apa nama perusahaan dari Bro Peter tadi? Ayo, silakan raise hand. Ada yang tahu? Oke, saya hitung ya. 3. Oke, ada. Ya, ini dari Pak Ari nih. Pak Ari silakan untuk unmute dan juga videonya ya. Videonya tolong dijalankan. Silakan, Pak Ari. Belum di unmute nih kelihatannya. Ya. Oke, silakan Pak. Boleh Pak, silakan memperkenalkan diri. Bisnisnya apa? Ya, saya Ari Patron. Bisnisnya biasanya impornya barang-barang konsumer elektronik, Pak. Sama seperti Oh, Pak Jul tadi, cuman lebih simpel sih, lebih sederhana. oke, Jadi ternyata kayak ini importir juga Pak ya. Oke. smart home gitu ya.
Oh, smart home. Langsung mau import juga Pak ya? Setelah mendapatkan informasi hari ini, lebih semangat lagi untuk import Pak Ya, ya? iya betul Pak. Betul Pak Heri. Oke, silakan Pak, disebutkan Pak. Oke, Pak Peter tadi tuh usahanya kalau nggak salah di e-commerce namanya Mokamano Coffee, Mokamano kalau nggak salah. Oke, gimana Mokamano. Bro Peter, betul nggak? Betul, betul, benar. Oke, yuk kita berikan lagi tepuk tangan buat Pak Ari Patron. Luar biasa. Oke, untuk Pak Oki tolong ya dicatat. Sudah ada 2 pemenang voucher OVO atau GoPay ya. Nanti akan ditransfer ke handphone masing-masing. Oke, Ya, sekarang terima kasih kelihatannya Pak. sudah bertambah banyak nih, sudah tambah seru, sudah tambah panas, dan teman-teman saya yakin juga ya, sekali lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mau ditanyakan bisa langsung ya, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada siang hari ini. Oke, kita siap-siap. Saya mau memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan pembicara hari ini adalah Pak Petrus Dwi Atmoko ya. Beliau adalah seorang senior manager Ninja Direct ya, dan beliau juga sudah menempuh bidangnya pun khusus ya, khusus yang mendalami ekspor dan impor proses. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan panggilkan Pak Peter Dwi Atmoko. Oke, kita berikan juga sambutan, tepuk tangan yang meriah untuk beliau ya, Pak Petrus. Oke, silakan Pak Petrus. Apa kabarnya hari ini dan apakah sudah siap nih untuk memberikan kabar baik ya, tentunya untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya lihat sudah sangat antusias sekali nih untuk mendengarkan karena dan siap untuk langsung melakukan import nih, langsung mau bekerja sama dengan Ninja Direct. Halo Pak, Betul. silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Heri dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Heri telah diundang di webinar kali ini gitu ya. Kita coba ngebahas tentang impor terlebih dahulu dan juga kita Oke, ini kelihatannya ada gangguan ya. Buat teman-teman yang lain, Bro Ferry apakah ini ya? Apa memang freeze? Iya betul. Freeze. Oke, mungkin Pak Oki ya. Pak Oki bisa bantu dulu sebentar nih, sambil menunggu Pak Petrus kembali. Oke, kita sabar ya, kita tunggu teman-teman untuk bisa. Nah, ini mungkin ada gangguan nih, ada gangguan internet di kantornya Pak Petrus nih. Pak Oki bisa bantu dulu sebentar Pak Oki? Pak Oki apa hadir? Iya Pak, hadir Pak. Oke Pak Oki ya, nanti, nah ini Pak Oki nih, kita bincang-bincang dulu sampai tunggu Pak Petrus ya. Ya. Nah ini saya ketemu dengan Pak Oki dulu nih waktu beberapa hari yang lalu, dan kebetulan juga saya dikenalkan juga oleh tadi Bro Peter ya, sehingga acara ini bisa terlaksana dan tentunya bisa juga ini ya berjalan baik tentunya. Pak Oki mungkin bisa cerita dulu nih sedikit tentang Ninja Direct ya sebelum dilanjutkan oleh Pak Petrus. Mungkin pengalaman Pak Oki sudah berapa lama ya Pak Oki di Ninja Direct nih? Dan sebagai apa nih? Mungkin bisa cerita ke teman-teman karena nanti kan yang akan follow up Pak Oki ya kebanyakan ya. Ya. Kalau terima kasih Pak Heri atas waktunya ya Pak ya. Pak Oki kalau kamera udah bisa di on kan? Sebentar, oke. Mungkin teman-teman mau lihat juga nih. Oke, bentar ya Pak ya. Oke, ini sudah ya. Tidak terlihat ya Pak ya. Oke. Ya. Ya, silakan Pak Oki. Nah, ini Pak Oki ya, teman-teman. Ya. Salam kenal teman-teman semua, bapak-bapak, kakak-kakak, ibu-ibu. Salam kenal, saya Oki dari tim Ninja Direct. Kalau saya di Ninja Direct sebagai account eksekutifnya, jadi nanti segala proses impor bapak, kakak, dan ibu semua nanti saya yang akan bantu gitu. Dan saya sendiri udah berkecimpung di impor ini udah sekitar setahunan Pak. Jadi memang sudah banyak customer baik itu small ataupun medium ataupun big customer udah saya handle gitu. Jadi saya siap untuk bantu lah untuk proses bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk impor bersama Ninja Direct sehingga nanti semakin banyak cuan yang bapak ibu bisa hasilkan bersama Ninja Direct. Oke, thank you Pak Oki ya. Nanti Pak Oki ini akan memanage teman-teman ya supaya maksimal, supaya enak dan tentunya cuannya besar ya. Oke, Pak Petrus sudah kembali nih kelihatannya. Tadi sempat terputus sedikit koneksinya ya, gangguan di kantor mungkin ya. Iya, Oke. sorry Pak. Silakan Pak Petrus.
Oke, mungkin langsung kita mulai aja atau gimana Pak? Ya, silakan Pak. Karena teman-teman juga udah Oke, semangat sekali, udah gelisah kelihatannya, udah siap-siap mau mendengarkan kabar baik tentunya dari Pak Petrus. siap. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit masalah di jaringan, jadi mungkin agak keluar sedikit. Mungkin langsung kita mulai saja. Izin untuk share screen ya Pak ya. Oke. Eh, sudah terlihat jelas Pak? Sudah Pak, sudah jelas sekali. Luar biasa bagus Pak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak kembali lagi kepada Pak Heri atas waktunya juga telah diundang di sini di acara ini. Ini mungkin acara yang cukup besar dan juga mungkin kita bisa melakukan sharing tentang bagaimana sih cara import dan bagaimana cara kita menghasilkan cuan dengan cara import. Mungkin di sini mostly atau hampir seluruhannya sudah melakukan import ya Pak ya. Jadi mungkin saya coba mau menambahkan saja, mungkin kita sharing aja sama-sama. Mungkin juga sudah banyak expertise juga di sini. Jadi mungkin saya cuma mau menambahkan saja bagaimana cara Ninja Direct dan bagaimana cara kita, bagaimana solusi yang yang akan kita tawarkan dan akan kita berikan kepada masing-masing atau setiap individu yang melakukan importir agar lebih mudah dalam melakukan import barang dan bagaimana perhitungannya dan bagaimana caranya nanti kita akan jabarkan setelah ini. Oke, mungkin dari awal sendiri banyak orang bilang tidak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi mungkin saya di sini mau menjelaskan sedikit saja. Jadi memang secara kenapa saya di sini menuliskan Ninja Direct at Ninja Fan. Oke, jadi mungkin sedikit informasi bahwa Ninja Direct di Indonesia kita memiliki holding atau ya holding perusahaan itu yang ada di Singapura yang kita sebut sebagai Ninja Fan. Dan memang dia melahirkan pada tahun 2015 dia melahirkan Ninja Express di Indonesia. Mungkin sudah familiar dengan kata-kata ninja atau Ninja Express seperti itu. Jadi di sini kita fokus pertama kali kita masuknya itu lebih kepada pengiriman, kita pengiriman barang, kemudian juga kita melakukan pengiriman barang domestik dan kemudian di tahun 2018 Ninja Direct hadir. Nah, kenapa sih hadir ke Indonesia? Kenapa sih memang Ninja Direct itu ada untuk import sendiri? Kita melihat dari data yang sudah saya research, kemudian juga sudah tim Ninja Direct Research, 35% importir itu berasal atau kegiatan import itu berasal dari negara China. Indonesia masih sangat besar untuk melakukan impor. Kenapa sih gitu? Karena memang yang kita tahu sama tahu mungkin barang-barang yang ada di China itu memang harganya memang lebih murah jauh daripada pembelian lokal Indonesia. dengan banyaknya tenaga kerja di sana, dengan banyaknya hal-hal lainnya, memang di sana membuat harga barang atau harga produksi itu jauh lebih murah. Seperti itu. Nah, Ninja Fan lahir dan memang kita sudah tersebar di seluruh ASEAN atau Asia Tenggara, yakni kalau tadi sudah dijelaskan mungkin di video-video sebelumnya, kita ada pertama kali kita ada di Singapura, kemudian Indonesia, kita dilanjutkan dari Malaysia, Vietnam, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Seperti itu. Nah, memang kita sudah punya lebih dari 30 juta pengiriman per harinya untuk sisi ekspresnya atau mungkin untuk pengiriman domestiknya. Oke. Nah, khusus di Indonesia, memang kita berkantor itu ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya sudah tahu dengan Pancoran gitu ya, mungkin sering dengar tentang Pancoran, kita ada di Menara Bidakara. Tadi mungkin sudah divideokan juga. Oke. Dan memang di Indonesia sendiri kita lebih dari 400 station dan 600 mitra kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, ini adalah partner kita. Jadi partnernya Ninja Express. Ya, koneksi mungkin terganggu lagi ya nih. Ini kebetulan mungkin di koneksi yang sangat jelek sekali nih. Baik, sambil menunggu dari Pak Petrus untuk terkoneksi kembali. Ya, kita panggilkan lagi nih. Oh, oke, sudah kembali Pak? Oke, masih belum. Ya, saya kembali panggilkan lagi nih Pak Oki untuk hadir nih bersama-sama kita ya sambil menunggu ini
Ninja Direct ya, kembali Ninja Direct ini Pak. Pak, kalau menurut ini Pak Oki sendiri Ninja Direct ini mana Pak? Udah apakah tanggapannya positif atau gimana Pak? Mengenai untuk Ya, klien-kliennya gitu. Mungkin bisa cerita juga klien-klien yang sudah real di handle juga oleh Ninja Direct. kalau saya bisa cerita sedikit ya Pak ya, customer-customer yang sekarang sudah menggunakan jasa Ninja Direct itu udah lebih dari 2.000 customer Pak. Itu include dari perusahaan-perusahaan ataupun perorangan-perorangan yang main bisnisnya memang impor gitu. Nah ini kita sedang growing banget Pak, dibandingkan di tahun lalu. Kita memang sudah jauh berbeda ya, entah itu dari servisnya maupun dari total customernya. Bahkan dulu kalau misalnya saya bisa cerita sedikit, tahun lalu itu tim kita cuma 5 orang gitu. Tapi sekarang ya maksudnya orang account eksekutifnya ya yang menghandle customer tuh itu cuma 5 orang. Tapi per bulan ini aja sekarang kita sudah 32 orang gitu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu minat dengan Ninja Direct, tim konsultan kita pasti akan siap membantu karena sekarang kita udah growing jadi 32 orang. Oke, cepat sekali ya, besar sekali. Oke Pak Oki, ini kita lanjutkan lagi Pak Petrus sudah hadir lagi. Ya kita harapkan semoga koneksi dari internetnya stabil ya, lebih stabil lagi. Oke silakan Pak Petrus. Siap. Oke kita lanjutkan lagi tadi sampai di halaman ini ya. Jadi memang ini adalah our partnernya kita gitu ya dari Ninja sendiri. Dan memang tidak sedikit dari customer kita atau partner kita ini melakukan import juga, langsung melakukan import juga dengan Ninja Direct seperti itu. Nah mungkin apa saja sih sebenarnya core service atau mungkin service keseluruhan dari sisi Ninja di Indonesia? Kita tadi yang pertama adalah doorstep delivery. Itu adalah pengiriman barang antar kota dan antar provinsi ya. Jadi mungkin lebih kepada domestic courier. Yang kedua itu adalah international shipping and freight. Nah ini adalah salah satu service dari Ninja Direct. Dan yang nomor 3 itu procurement sendiri. Nah itu kita dari Ninja Direct-nya langsung. Nah kita akan ngebedah dan kita akan benar-benar membicarakan tentang procurement-nya itu seperti apa. Karena memang dari sisi procurement ini yang akan mungkin menghasilkan cuan atau profit yang besar nih terhadap importer yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja di sini. Apa itu sih Ninja Direct gitu ya? Mungkin bertanya-tanya orang taunya lebih pada Ninja Express dan segala macam. Ninja Direct apa sih kalau misalnya boleh tahu? Nah, Ninja Direct ini adalah sebetulnya one stop solution yang dimana kita melakukan pembelian barang dari China, dari supplier kita di China ataupun Thailand gitu ya, kemudian langsung melakukan pengiriman secara door to door kepada customer yang ada di Indonesia. Jadi kita one stop solution yang dimana kita melakukan pembelian, kemudian juga melakukan pengirimannya sehingga customer di Indonesia, sehingga para importer di Indonesia tidak perlu lagi repot-repot menghubungi yang pertama, saya mau menghubungi suppliernya dulu. Saya mau menghubungi freight forwarding-nya dulu nih untuk melakukan pengiriman. Kemudian juga sampai di Indonesia, saya mau menghubungi kurir tracking di Indonesianya dulu. Sampai seperti itu. Nah, itu semuanya, servis keseluruhannya itu masuk ke dalam servisnya Ninja Direct. Seperti itu. Oke, kenapa sih one stop service? Jadi kita ada customer order atau importer order di Indonesia, kemudian kita memberikan penawaran kepada mereka, yang dimana mungkin lebih mudah dalam melakukan pembayaran secara IDR saja. Oke. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau misalnya kita melakukan transfer langsung kepada China antar bank dan antar negara itu pasti dikenakan fee yang cukup besar. Terlebih dari biasanya ada pengalinya gitu ya, berapa renminbi dan segala macam itu ada pengalinya, dan biasanya ada fee tambahan untuk itu. Kemudian di sini kita sudah berconfirmation, kemudian juga ada procurement paid by Ninja Team. Jadi by tim kita yang langsung ada di China, yang memang khusus implan yang ada di China. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, kita juga yang mengatur langsung barang tersebut masuk ke gudangnya si freight forwarding ini, yang dimana memang kontainernya itu memang khusus untuk Ninja Direct. Dan kita melakukan pengiriman sampai ke Indonesia, proses clearance, biaya cukai, dan lain-lainnya, sampai kita mengantarkan barangnya itu ke pintu dari si importir. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, dan segala macam. Nanti saya akan jabarkan sedikit tentang apa sih kerepotan kalau kita melakukan prosesnya sendiri seperti itu. Oke, di sini topik webinar kita. Jadi mudahnya bisnis import dengan profit yang banyak atau dengan cuan yang banyak. Kenapa sih kita harus import? Kenapa sih import itu bisa menghasilkan profit?
Bagaimana sih caranya? Mungkin kita akan lanjut di poinnya. Jadi yang pertama kali saya bahas adalah apa itu bisnis import. Mungkin di sini sudah familiar dengan import, tapi nggak apa-apa, nanti saya sharing juga untuk menjelaskan. Kemudian bagaimana cara berbisnis import dan bagaimana cara mendapatkan profit dari bisnis import itu sendiri. Oke, poin pertama adalah apa itu bisnis import? Secara simpel, import itu adalah kita melakukan pengiriman barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dalam hal ini memang yang kita fokuskan itu adalah dari negara China. Kembali, komoditas di negara China itu sangat untuk barang-barangnya, produksinya itu sangat murah gitu ya. Kenapa? Balik lagi ya, mereka punya negara yang besar, kemudian juga mereka punya tenaga kerja yang cukup besar, sehingga memang dari sisi produksinya itu jauh lebih murah untuk dari pembelian dari China. Kemudian kita melakukan pengiriman barang tersebut dari China masuk ke Indonesia. Nah, caranya banyak. Salah satunya adalah yang tadi saya jelaskan adalah door-to-door service. Jadi pengirimannya itu dari awal pintu si supplier, kita akan mengarahkan untuk masuk ke warehouse kita yang ada di China. Kemudian dari warehouse China akan dikirimkan langsung ke warehouse di Indonesia. Lalu biasanya kita akan memvalidasi atau mungkin bahasa logistik kita manifest ulang gitu ya untuk barang-barangnya. Kemudian lalu kita kirimkan ke importir atau pembeli di Indonesia. Nah, oke, tadi saya bicara China itu cukup besar, malah paling besar di dunia ini menurut saya untuk proses impor ke Indonesianya. Ini adalah salah satu contoh. Jadi bahan baku dari brand-brand yang ada di sini itu semuanya mengambil dari China. Jadi pastinya untuk barang-barang lain pun yang tidak memiliki merek, atau mungkin para importir di sini saya mau merekin sendiri dan segala macam, itu pasti jauh akan lebih murah kalau kita memang mengambil langsung dari China. Ulang lagi. Oke, kemudian inilah biasanya kendala-kendalanya atau kesulitannya kita melakukan import dari China. Nah, poin-poin ini, besaran presentase ini kita ambil secara research gitu ya. Jadi kita research dulu, kita ambil sampel ke beberapa orang dan segala macamnya. Memang banyak yang bicara 67% dari 1.000 orang yang kita tanyakan itu bicara susah untuk melakukan pengurusan dokumen. Oke, 70%-nya juga memberikan alasan bahwa pengirimannya lama ya. Kemudian ada 85% kuantitasnya itu harus besar. Oke. Dan 92% ribet urusan bea cukai, atau mungkin kita bisa bicara kalau dari sisi logistik kita bicaranya custom clearance-nya itu cukup sulit seperti itu. Nah, dari 4 poin inilah yang akan kita coba berikan solusi, karena biasanya perusahaan besar itu mencari masalahnya ada di mana dan memberikan solusi. 67% susah pengurusan dokumen, semuanya kita yang akan melakukan pengurusannya. Ninja Direct memiliki tim yang ada di China, kita memiliki tim yang betul-betul ada di China, di Singapura, dan berbagai negara yang ada di Asia Tenggara, sehingga untuk seluruh pengurusan dokumennya itu lebih mudah. Kita yang langsung melakukan pengurusan dokumennya untuk barang-barang tersebut yang dikirimkan. Pengiriman lama, kita memiliki sekitar 30 sampai dengan 35 hari pengiriman sampai di Indonesia secara door to door. Seperti itu. Kemudian juga 85% kuantitas harus besar. Kita tidak sama sekali harus besar. Karena biasanya kalau freight forwarding line itu memiliki contoh, saya minimumnya ada di 1 CBM. Mungkin kita sama tahu 1 kubik meter itu bisa sama dengan 500 kilo. Tapi secara Ninja Direct kita memiliki minimum sampai di 0,1 CBM saja. Jadi kalau misalnya seandainya dari para importir atau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, saya mau beli barang tapi kecil-kecil. Kalau misalnya saya di-charge 1 CBM, pasti saya rugi besar. Nah, di Ninja Direct sendiri, kita bisa memberikan fasilitas 0,1 CBM. Jadi kita mulai dari 0,1 CBM, itu sudah bisa melakukan pengiriman barang. 92%-nya bilang adalah ribet urusan bea cukai. Seluruhnya kita secara door to door, kita langsung akan mengirimkan barang tersebut ke pintunya, ke alamatnya dari si importer tersebut.
Jadi semua ini kita yang ngurus, kita akan melakukan pengiriman dari door di sana di China sampai door yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, tadi yang saya jelaskan dokumen-dokumen apa sih yang membuat ribet? Ada izin import, kemudian commercial invoice, bill of lading, kemudian pengurusan pajak, packing list, PIB, dan lain-lainnya yang sebetulnya harus diberikan oleh importir. Tapi di sini kita bisa membantu beberapa dokumen dari sini kita akan urus dan kita akan bantu untuk itu. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh commercial invoice. Saya tutupi namanya. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Biasanya ini juga didapatkan dari suppliernya yang ada di sana. Seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita berbisnis import? Oke. Yang pertama kali biasanya yang kita sharing ke importir baru gitu ya. Yang pertama kali adalah kita menentukan barang yang akan dijual. Ini penting. Jadi biasanya dari si importir kita selalu mensuggest, kita selalu memberikan informasi, dicari dulu di marketplace, mana barang yang memang betul-betul sedang laku atau sedang hits di Indonesia. Oke. Nah, dari barang-barang tersebut bisa diambil saja fotonya dan diberikan kepada kita, nanti kita akan mencarikan barangnya. Nah, servis tersebut nanti saya akan jelaskan di akhir. Oke, yang kedua adalah menentukan market yang akan dituju. Jadi biasanya kita melihat market mana yang akan dituju. Contoh mungkin, saya biasanya mau yang ada di kota besar. Oh, berarti biasanya kebanyakan itu adalah barang-barang alat rumah tangga biasanya. Atau mungkin barang-barang yang lain. Nggak masalah, kita start dulu aja dari yang barang-barang alat rumah tangga. Atau mungkin kalau di daerah itu butuhnya hal-hal yang lain. Kita melihat pengirimannya ternyata dari sisi marketplace itu di sana tuh banyak sekali yang menjual produk A, produk B, dan ternyata market saya ada di sana. Silahkan untuk difoto lagi barangnya, nanti biar tim kita akan mencarikan barangnya. Kemudian menentukan sistem penjualannya seperti apa. Nah, mungkin nanti kalau di nomor 3 ini mungkin Pak Heri lebih expert lah ya, menentukan sistem penjualan seperti apa, target marketnya seperti apa, sistemnya mau melalui marketplace atau kita ngebuat suatu website sendiri dan lain-lainnya, atau dari sosial media dan lain-lainnya. Nah, yang poin nomor 4 mungkin yang bisa kita bantu, kita menentukan suppliernya yang mana. Sekali lagi kita punya tim yang ada di China, dan kita bisa membantu mencarikan supplier baru, seandainya memang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah memiliki supplier gitu ya. Nah, kita bisa juga membantu untuk mencarikan supplier baru, yang dimana harganya jauh lebih kompetitif dari supplier yang lamanya. Kemudian di nomor 5 ini kita akan menghitung HPP dan juga marginnya. Jadi kita menghitung harga pokoknya dari barang tersebut berapa, marginnya juga berapa, dan nanti mungkin saya akan coba jabarkan. Oke, nah cara menentukan supplier yang tepat. Mungkin kalau misalnya yang sering melakukan import ke China, sudah familiar nih dengan cari supplier dari sisi online. 1688.com, taobao.com, kemudian juga alibaba.com. Itu juga salah satu dari kita juga memiliki kerjasama dengan mereka seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya online dan juga offline. Nah, saya mau fokusin sedikit, kalau online mungkin sudah banyak yang tahu ya. Untuk offline sendiri, saya akan sedikit menjelaskan bahwa kita punya service yang namanya bisa disebut namanya source for you atau find for you. Oke, yang dimana nanti kalau misalnya dari sisi customer di Indonesia atau dari sisi importer di Indonesia, dia mau butuh barang, contoh nanti adalah casing handphone misalnya. Tapi saya nggak punya supplier di China. Nah, itu bisa dikirimkan nanti kepada tim kita di Ninja Direct di Indonesia, lalu kita akan menugaskan tim China kita yang ada di sana untuk mencari barang tersebut. Kita hanya butuh waktu sekitar 2 hari untuk mendapatkan harga, dan untuk bagaimana untuk mendapatkan harga, spesifikasi, foto barang, dan yang lain. Kembali, karena kita memang fokusnya untuk membantu para importir di Indonesia, kita tidak ada margin di sana. Jadi, seandainya memang harganya itu adalah 2,5 renminbi, kita akan langsung berikan kepada si importir yang melakukan request, itu seharga 2,5 renminbi. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan profit dari bisnis import? Oke,
Di sini ada banyak istilah sebenarnya dalam dunia impor. Kalau khususnya untuk mungkin dunia kontainer ya melalui laut, kita biasanya menggunakan kubik meter. Panjang kali lebar dikali tinggi biasanya. Itu menjadilah kubik meter. Kemudian untuk kategori barang itu biasanya disebut barang umum atau mungkin bahasa kerennya GP goods lah ya. Kemudian juga nomor 2 itu adalah lartas dan nomor 3 itu ada hard lartas. Nah, biasanya untuk barang nomor 2 dan nomor 3, pengurusan bea cukai atau custom clearance-nya itu sangat sulit. Karena dia memiliki larangan terbatas di Indonesia. Nah, hal tersebut bisa kita bantu. Hal tersebut nanti bisa kita bantu dari sisi importirnya untuk mengurusi dokumentasi tersebut. Kemudian di sini ada first mile, pengantaran barang dari supplier Gudang Ninja di Indonesia. Maksud saya dari supplier ke Gudang Ninja di negara asal atau negara China. Kemudian di sini ada cross border atau XB kita sebutnya. Itu pengantaran barang dari Gudang Ninja ke tujuan negara, yaitu Indonesia kalau melakukan import seperti itu. Kemudian juga ada last mile, pengantaran barang dari Gudang Ninja di Indonesia yang ditujukan langsung kepada customer atau importir yang dari Indonesia. Oke, yang terpenting dari nomor 5 adalah simulasi dari HPP dan juga marginnya. Kita bisa cek. Ini adalah salah satu website mungkin yang terkenal di China. Dia biasa berjualan banyak sekali barang. Jadi kita coba ambil saja dari sini. Jadi kita akan bandingkan dengan harga yang ada di marketplace China dengan harga yang ada di marketplace di Indonesia. Oke, kita bisa melihat dari sini sekitar 2 pieces kita bisa beli itu di 2.5 renminbi. Oke, 2,5 renminbi sampai di atas 10.000 pieces kita bisa beli di angka 1,5 renminbi. Oke, di sini ada harganya tertera, jelas? Oke, kita coba simulasikan untuk contoh kasusnya. Kita ambil rata-rata di 2 renminbi seandainya. Kita ada di 2 renminbi per pieces, kita beli 3.000 pieces gitu ya, yang ada di China. Total ada di 6.000 renminbi. Kursnya kita sama ratakan aja, secara average ada di 2.300, tetapi untuk kurs memang setiap harinya berubah. Oke, tapi ini kita ambil yang tertinggi lah ya, jadi kan memang ini lagi tinggi ya. Ini kita ambil yang tertinggi saja, kalau misalnya dari tertinggi ini bisa menghasilkan cuan, apalagi kalau kursnya lebih rendah. Harga barang ada 6.000 renminbi dikali 2.300. Jadilah dia 13.800. Volume barang itu nanti kita yang akan menanyakan langsung kepada suppliernya, kepada penjualnya di sana, harga barangnya volume barangnya itu berapa besar. Contoh di sini adalah 0,43 CBM. Atau kita bisa melihat ini barang umum. Harga cross border per CBM-nya itu 4.250.000 dengan harga LM pengiriman last mile itu mencapai 234.000 per CBM. Oke, kita di sini lihat ongkos kirimnya. Jadi kita akan melihat tadi kan saya bilang bahwa kita mulai dari 0,1. Jadi kita bicara 0,43 ini akan dikalikan 4,250 atau 4.250.000. Jadilah totalnya di 1,8 juta sekian. Harga LM-nya last mile tetap di 234.000. Kita lihat di sini harga HPP-nya yang dimana penjualan dan segala macam, kemudian kita bagi dengan jumlah produk yang kita beli ada 3.000. Harga modalnya hanya di angka 5.288. Oke. Sekarang kita coba bandingkan. Mungkin ini sudah source-nya from Tokopedia lah ya. Marketplace yang ada di Indonesia. Dijual di angka Rp23.000. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat sekali bahwa di sini adalah perhitungannya, marginnya itu mencapai, yang kalau misalnya kita lihat di paling bawah, margin kita mencapai 17.713 atau 335% dari harga modal. Jadi bagi yang memang masih berpikir gitu ya sebagai importir mau import barang apa ya, suggest aja gitu ya, lihat barang di sekitar Anda yang memang masih banyak kalian lihat di banyak tempat,
itu nggak apa-apa, kita coba mulai aja. Casing handphone semuanya itu semua menggunakan handphone di Indonesia. Mostly atau sebagian besar masyarakat itu menggunakan casing handphone pastinya. Karena hampir 99% masyarakat di kota besar pasti sudah menggunakan handphone. Nah, di sini adalah pilihan casing handphone dengan margin 335%. Sungguh sangat besar dalam artian harga jual 23.000, modal di 5.200, sangat besar marginnya dari pembelian barang import dari China. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh kasusnya yang dimana memang banyak sekali importir yang memang sudah bisa dibilang kawakan lah ya, seperti Pak Heri gitu ya, seperti Pak Peter, itu memang sudah melihat bahwa import barang dari China itu pasti menghasilkan margin dan pasti menghasilkan profit yang sangat besar. Oke? Nah, tapi segala macam proses importnya gimana ya Pak? Untuk segala macam proses dari pembelian barang, pencarian barangnya terutama, kemudian pembeliannya, kemudian pengirimannya, di sini Ninja Direct menjadi solusinya. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang bilang bahwa kalau memang kita hanya mengejar cuan, perusahaan gitu ya, suatu perusahaan di Indonesia hanya mengejar cuan, profit, itu biasanya tidak akan lama. Tapi kita tahu Ninja Direct, kita memberikan solusi. Jadi kita memberikan solusi kepada para importir di Indonesia yang kita tahu memang kesulitannya adalah bagaimana cara melakukan pengurusan produk impor, pembelian produk secara impor dari luar sampai di Indonesia. Kita hadir di Indonesia pada tahun 2018, kita hadir untuk meminimalisir segala macam kerepotan tersebut, membantu para importir di Indonesia untuk mendapatkan barangnya jauh lebih mudah daripada biasanya. Oke, ini adalah servis-servis yang ada di Ninja Direct. Kita punya 3 servis pokok sebenarnya. Tapi memang dari servis pokok ini banyak beranak pinak. Nanti mungkin dari sistem pembayarannya yang mungkin menurut saya sangat menarik, tapi nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1 itu adalah buy for you. Nah, buy for you itu apa sih sebenarnya? Jadi kami selaku Ninja Direct importir di Indonesia sudah memiliki supplier tetap yang ada di China. Biasanya dia sudah agreement sepanjang 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Oh, saya sudah biasa beli di sana. Tim Ninja Direct itu bisa membantu untuk melakukan pembayarannya ke supplier langsung dengan cara memang cara-cara memang kita biasanya kalau diamanahkan uang pasti kita menjaga ya. Jadi memang di sini poin pentingnya dari pembayaran dari suatu barang atau pembelian barang di luar sana, poin pentingnya adalah kita melakukan validasi supplier tersebut. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus divalidasi? Kenapa nggak langsung transfer aja? Banyak case ini yang ada di tahun 2017, tahun 2018, banyak sekali importir di Indonesia itu yang melakukan pembayaran langsung ke supplier yang ada di China. 100% dibayar, suppliernya belum terverifikasi, belum tervalidasi, akhirnya supplier tersebut dia lari, hilang. Uang sudah ditransfer ke mereka, uang sudah sampai dan dinikmati sama mereka, mereka kabur. Itu tidak terjadi 1 sampai 2 kali, tapi memang di tahun 2017, 2018, mungkin kalau yang sudah melakukan impor di sini, yang sudah melakukan impor dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin sudah familiar dengan adanya beberapa case-case seperti itu. Nah, Ninja Direct dengan adanya kita yang ada di China sana, kita melakukan validasi, kita melakukan verifikasi kepada suppliernya, sehingga uang yang diamanahkan kepada kita, itu bisa kita bayarkan dan barang bisa dikirim. Biasanya simple kita akan bertanya, alamatnya di mana? Perusahaannya itu seperti apa? Pabrik atau hanya supplier? Biasanya kita lebih prefer kepada pabrik, karena pabrik itu pasti sulit untuk berpindah-pindah lokasi. Tapi biasanya kalau misalnya dia trading company yang ada di China, atau mungkin dia ada trading company yang ada di China, mungkin dia bisa lari lah, seperti itu. Di sini kita diamanahkan melakukan pembayaran, kemudian kita melakukan proses import langsung ke Indonesia. Jadi kita akan menjalin silaturahmi juga dengan si suppliernya. Kita akan beritahukan, oh marking code-nya sekian,
kemudian juga dari sisi tolong diantarkan ke warehouse kitanya kemana, lalu yang importir tahu barang tersebut sudah sampai di Indonesia. Seperti itu. Biasanya banyak pengiriman freight forwarding, dia menanyakan marking code-nya yang mana, tracking ID-nya seperti apa, butuh bill of lading atau tidak, seperti itu. Nah, di kita seluruh hal tersebut, seluruh dokumentasi tersebut sudah difasilitasi oleh Ninja Direct langsung. Jadi itu memudahkan. Oke. Kemudian kita masuk ke poin nomor 2. Di sini kita ada yang namanya source for you. Atau mungkin sekarang kita lebih suka ngomongnya itu find for you. Nah, di sini apa sih sebenarnya keuntungannya? Oke, jadi misalnya seandainya importir dia mau beli barang di sana, kemudian dari sisi importirnya gitu ya, dari sisi importir tidak memiliki supplier nih yang ada di sana. Saya belum punya supplier, tapi saya mau import casing handphone. Saya tidak punya supplier, tapi saya mau import sepatu dari China. Nah, kita punya tim sendiri yang ada di China untuk mencarikan barang. Mungkin kita sama-sama tahu kalau misalnya mungkin dari segi bahasanya itu sudah klop gitu ya, sudah mengerti satu sama lain, biasanya negosiasinya akan jauh lebih menguntungkan. Jadi kita memang mendedikasikan tim kita yang ada di China untuk mencarikan barang yang dibutuhkan sama importir yang ada di Indonesia. Dia akan menghubungi suppliernya, dia akan menghubungi pabriknya, lalu dia akan melakukan negosiasi untuk harga-harga barangnya. Sehingga harga yang diberikan kepada importer Indonesia itu adalah harga yang paling kompetitif. Yang tadi sudah saya bilang, kita butuh biasanya 2-3 hari untuk mencarikan barang tersebut. Kalau cuma 1 barang atau 2 barang, mungkin bisa lebih cepat, gitu ya. Karena biasanya kalau customer kita yang sudah existing dengan kita, dia mencari barang sekitar ada 30 item, 25 item gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk 1 sampai dengan 10 kemungkinan akan jauh lebih cepat. Seperti itu. Anda atau mungkin importer tidak memiliki supplier, kita bisa bantu carikan. Nah, biasanya bukan hanya dari tidak memiliki supplier. Biasanya ada yang sudah memiliki supplier di China, tapi memang harganya kok setiap tahun naik terus ya gitu. Biasanya kalau yang sudah melakukan import itu barang setiap Golden Week yang ada di China itu harga pasti naik sekitar 10-15%. Sedangkan market di Indonesia, di kita, kalau kita menaikkan harga 15%, pasti sudah tidak laku. Nah, disinilah sebenarnya kita hadir juga. Supplier yang suka naikin harga, dikasih aja ke kita secara spesifikasi barangnya, foto barangnya, jenis barangnya, kita akan carikan yang lebih kompetitif harganya di China. Karena China besar, pasti banyak pabrik, tidak mungkin tidak ada barang di sana, kita akan carikan. Plus dengan melakukan sistem pembayarannya, dengan melalui Ninja Direct, kemudian langsung melakukan pengiriman end-to-end logistiknya sampai di Indonesia. Seperti itu. Itu adalah service-service dari Ninja Direct. Yang ketiga ini adalah ship for you. Biasanya si importir, saya sudah melakukan pembayaran langsung. Saya sudah punya supplier langsung di sana. Tapi bisa nggak ya kalau misalnya kita minta bantuan Ninja Direct untuk melakukan pengirimannya saja? Kita bisa. Kita juga bisa. Dan itu tidak ada masalah di kita. Seperti itu. Nah, di sini ada waktu estimasi sebenarnya. Di sini adalah estimasi terburuk, 4-5 minggu melalui laut. Karena kita door-to-door service. Kita dari proses validasi, dari proses pembayaran, proses pengiriman, proses custom clearance atau bea cukainya, sampai barang tersebut sampai di gudangnya atau mungkin di rumahnya para importir. Melalui udara kita ada 15 hari. Ini adalah estimasi terburuk. Jadi kalau misalnya memang sometimes tercepat, bisa lebih cepat jauh dari ini. Seperti itu. Nah, ini service detailnya. Mungkin yang tadi sudah saya jabarkan di atas ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem pembayaran nih. Biasanya tadi kan kita sudah bicara sistem pembayaran, pencarian barangnya, pengirimannya kita sudah sampaikan, bagaimana perhitungannya, semuanya tergantung dari kategori dan lain-lain.
Kali ini kita menawarkan juga financing. Jadi kita memiliki sistem pembayaran yang menurut saya cukup oke. Tidak cukup oke, maksudnya sangat oke, maksud saya. Jadi sistem pembayarannya ini adalah kita bisa yang pertama upfront 100%. Dari sisi importer Indonesia hanya melakukan pembayaran secara IDR ke Indonesia, ke perusahaan Ninja Direct di Indonesia. Kita yang akan langsung melakukan pengurusan pembayaran di negara China-nya kepada supplier. Oke, keuntungannya apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah biasanya kalau misalnya kita pakai money changer, ada fee pastinya. Setiap kelipatan berapa ribu renminbi pasti ada fee tambahan. Antar bank, antar negara itu pasti juga terkena fee. Di Ninja Direct kita tidak memberikan fee tersebut. Jadi betul-betul seandainya harga 100 juta, kita akan minta kepada si customer itu 100 juta rupiah juga. Seperti itu. Tidak ada fee tambahan sama sekali. Kemudian ada yang namanya pay for delivery. Atau biasanya kita sebut singkatan di Ninja Direct ini P4D lah, supaya lebih gampang diingat. Di sini keunggulannya sebenarnya. Pembayaran DP di awal minimum 30% dan pelunasan ketika barang sampai di Indonesia. Biasanya kita harus melakukan pembayaran penuh kepada supplier yang ada di China. Tapi dengan Ninja Direct kita bisa memberikan yang namanya financing. Contoh harga barang totalnya 100 juta. Oke, si importir A bilang, saya nggak punya uang 100 juta. Uang saya adanya di bulan depan. Saya cuma punya uang 30 juta. It's okay. Kita bisa melakukan servis tersebut. Bayar ke kita 30 juta, Ninja Direct akan melakukan pembayaran 100% atau 100 jutanya kepada supplier. Langsung. Kita proses seperti biasa, pengiriman seperti biasa, masuk ke Indonesia, sampai di gudang kita, yang tadi yang saya jelaskan 4-5 minggu tadi, sampai di gudang kita, baru si importir bisa melakukan pelunasan. Setelah itu kita melakukan pengiriman barang tersebut ke si importir. Kenapa ini saya bilang sangat oke? Biasanya para importir itu harus membayar 100% itu yang pertama ke sana. Kemudian dari sisi pengiriman kan pasti bisa sampai 1 bulan lebih gitu ya. Nah, uang tersebut kalau misalnya untuk bisnismen gitu ya, uang tersebut itu mengendap. Tidak bisa diputar lagi. Nah, di Ninja Direct kita atau importir hanya membutuhkan 30% saja dibayar ke Ninja Direct Indonesia, kita Ninja Direct China akan langsung membayarkan 100% kepada supplier yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian ada yang lebih seksi lagi, namanya pay later. Ini pay later ini dibayarkan 60 hari setelah barang dikirim. Jadi contoh misalnya, tanggal 1 Januari, saya melakukan order, importir A melakukan order. Sampai di Indonesia itu mungkin di Februari gitu ya barangnya ya, setelah diproses sekian panjangnya gitu pengiriman, biaya cukai dan segala macam. Barang itu masuk ke gudang kita itu bisa langsung dikirimkan saja ke gudangnya si importir. Sampai di akhir bulan di bulan Februari baru kita menagihkan barangnya. Pay later ada 2 jenis, ada 60 hari dan juga ada 90 hari. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya 90 hari kita ditagihkannya itu si importir ditagihkannya barangnya itu di akhir bulan Maret. Nah, memang ini sangat-sangat luar biasa. Servis pembayarannya mungkin yang sangat diperlukan untuk importir-importir yang memang, oh saya baru mau menjadi importir, saya belum punya modal, silakan menghubungi Ninja Direct. Kita akan memberikan solusi dan kita akan memberikan segala macam servisnya dari pencarian barang di sana, pencarian supplier di sana, sampai financingnya, pembayarannya sistem 30-70, kita semuanya bisa berikan. Nah, solusi ini yang sampai saat ini masih sangat sering digunakan oleh importir-importir di Indonesia. Yakni memang dari sisi customer-customer kita, existing customer kita, sangat-sangat suka dan sangat-sangat open untuk servis-servis tersebut. Sehingga
pertumbuhan dari Ninja Direct sendiri, pertumbuhan dalam sisi kita membantu memberikan solusi itu bisa bertambah sampai dengan 700% di tahun ini. Seperti itu. Karena memang financing ini baru ada memang di tahun ini. Jadi pertumbuhan dari proses financing, pertumbuhan dari proses Ninja Direct tumbuh di Indonesia itu bisa mencapai 700% di tahun 2021. Seperti itu. Oke, mari mencapai profit yang besar bersama Ninja Direct. Oke, kalau gitu, mungkin ada yang mau ditanya, dipersilahkan. Oke. Ya, untuk rekan-rekan yang mau bertanya bisa langsung ya, bisa langsung bertanya. Di sini Pak, ada pertanyaan nih dari Pak Ari ya, dari Pak Ari Patron. Ini bagaimana Pak mengenai kalau misalnya elektronik nih Pak, katanya elektronik itu mengenai postel. Nah, apakah memang bisa dibantu atau memang sudah dari pihak importirnya sendiri Pak? Oke, secara memang kalau misalnya contoh dari sisi elektronik ya Pak Heri ya. Tadi Ya, yang betul. tadi yang bertanya Pak Ari ya. Ya, Pak Ari. Oke, itu kita bisa bantu Pak dari sisi elektronik sendiri. Nanti kita biasanya yang paling safety itu seandainya memang dia pecah belah, kita akan bisa juga memverifikasi gitu ya kepada supplier di sana. Bagaimana sih caranya untuk melakukan packing? Bagaimana sih caranya kita mengamankan barang tersebut sehingga memang sampai di Indonesia barang tersebut tidak pecah belah atau tidak terjadi kerusakan. Seperti itu. Dan memang dari sisi Ninja Direct sendiri, kita akan memberikan suggest gitu ya Pak. Kita memberikan suggest kepada si supplier. Kita akan memverifikasi ulang bagaimana cara packingnya. Dan seandainya memang dari sisi packingnya ini sudah baik, tetapi sampai di Indonesia, itu barangnya terjadi kerusakan, kita akan coba memverifikasi, kita akan coba melakukan investigasi, dan memang seandainya barang tersebut memang tetap rusak dan ada di kesalahannya, kita dari Ninja Direct, kita akan menggantikan sejumlah harga barang tersebut, Pak. Nah, ini pertanyaan postel, Pak. Mengenai postel. Kalau postel bagaimana, Pak? Postel ini. Kalau postel sebenarnya juga tidak ada masalah, Pak. Maksudnya bisa bantu urusin postelnya gitu, Pak? Bagaimana? Kalau untuk dari sisi postelnya sendiri, memang kita akan coba cek dulu ya, Pak, ya, kalau dari sisi postelnya, apakah memang dari sisi postelnya ini harus dilakukan sama importir langsung, atau memang bisa kita bantu, Pak. Karena memang kan ini jatuhnya case by case ya. Jadi memang kalau dari sisi case by case ini, seandainya memang dari sisi postelnya itu diwajibkan dari sisi importirnya yang langsung, atau memang kita bisa bantu, kita akan coba bantu. Seperti itu. Mungkin nanti Pak Ari Patron mungkin bisa kita hubungi, dan mungkin kita bisa jelaskan lebih secara detailnya saja, Pak. Betul. Karena cukup panjang nanti penjelasannya, Pak. Betul. Baik, sambil menunggu pertanyaan ya, nanti Pak Oki akan bantu juga menyaring pertanyaan-pertanyaan, juga mungkin dari sebelum-sebelumnya sudah ada pertanyaan. Baik, saya sedang sampaikan dulu nih pesan-pesan sponsor ya, yang sebagai pensupport acara ini, yaitu dari Jikup ya. Jadi teman-teman di sini ada peluang ya, ada satu peluang bisnis juga yang bisa rekan-rekan ambil di sini ya untuk berbisnis skincare di seluruh Indonesia ya. Jadi Jikup ini sedang mencari mitra di mana dengan bermodalkan 15 juta rupiah saja bisa mendapatkan hak ya dan bisa menjalankan bisnisnya, dapat produknya dan dapat free produk juga tambahan senilai 3 juta rupiah. Dan itu semua bisa dibelinya lewat website ya. Lewat website di www.jikup.co.id. Dan pada bulan ini ada tambahan lagi cashback ya. Ada tambahan lagi cashback senilai 1,5 juta. Jadi peluangnya cukup besar sekali, dan sekali lagi Jikup ini merupakan perusahaan Korea dan menjual produk-produk skincare semuanya berbahan alami ya, 100% dan sudah ber-BPOM. Dan tentunya di 2022 ini akan menjadi suatu bisnis yang booming dan luar biasa tentunya di seluruh Indonesia. Baik, Pak Oki bagaimana? Apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak dilemparkan ke Pak Petrus? Tadi sudah ada Pak, tadi kan Pak Petrus sudah menjelaskan terkait dengan P4D ya, yang kita akan mengcover 70% dari total nilai invoice ke suppliernya, di mana customer cukup bayar 30%-nya aja, nanti yang talangin dulu Ninja gitu. Nah itu nanti kira-kira bunganya berapa? Oh jadi pertanyaannya tentang pay later ya?
Jadi Ya. ada yang bertanya tentang pay letter. Nah ini bagaimana Pak Petrus untuk menjelaskannya? Apakah nanti akan dijapri atau ada sekilas dulu kisi-kisinya nih, kurang lebih bocoran-bocoran umumnya seperti apa? Oke, sebenarnya kita mulai langsung dari sisi P4D dulu ya. Kalau P4D memang rata-rata ada di angka 40 harian, itu kita ada di 3,75% Pak, dari 70%-nya. Karena kan yang kita pinjamkan atau financing-nya itu kan dari 70% dari harga barangnya. Nah, memang kalau memang seandainya memang rutin dengan kita bisa memberikan diskon tambahan dalam artian kita akan memberikan fee-nya itu juga akan terus berkurang. Jadi bisa di 3,5, bisa di 3,25, dan juga bisa di 3%. Seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk dari sisi pay later, karena memang kita ada di angka 90 hari, gitu ya. Kalau misalnya kita di angka 90 hari, itu biasanya memang jauh lebih besar, kita ada di 9%. Jadi kita ada di 9%, kemudian bunga tersebut akan dibayarkan juga di akhir di saat kita melakukan invoice. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini ya, tadi pay letter itu memang jadi ada ininya ya, ada proses seleksi Pak ya. Jadi proses seleksinya juga akan di screening juga ya. Jadi mungkin awal-awal akan berproses dan limitnya makin lama makin besar ya. Tentunya dengan disesuaikan dengan kredibilitas kita sebagai para importir juga. Betul Nah, sekali Pak. ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana sekarang kalau misalnya mau langsung proses ya, mau langsung bernegosiasi. Nah, Pak Oki mungkin bisa di-sharingkan di chat ya, form berupa link formnya yang bisa diisi oleh rekan-rekan di sini. Jadi nanti dari pihak Ninja Direct akan menghubungi ya personal. Nanti akan ada beberapa data yang harus diisi ya. Mungkin nama perusahaannya, produknya apa, dan ini untuk memudahkan proses dari identifikasi ya. Jadi langsung ke topik pembicaraannya. Nah, kembali lagi masalah import ini nih. Jadi benar-benar mudah nggak sih itu Pak? Jadi masih ada yang ragu-ragu juga nih pertanyaannya. Apakah betul-betul mudah bisa langsung dijalankan? Dan apakah nanti di tahun baru ini akan ada libur atau bagaimana? Terus juga kan kalau setahu saya ada ini ya hubungan kalau setiap tahun baru China itu liburnya cukup panjang Pak. Itu bagaimana Pak untuk mengantisipasinya? Betul sekali. Jadi memang kalau misalnya dari sisi Desember ini kita tidak ada libur Pak. Jadi seperti biasa saja mungkin liburnya yang di tahun baru gitu ya dari sisi Ninja Direct yang ada di China-nya. Dan memang benar-benar mudah atau tidak kita betul-betul memberikan jaminan untuk kemudahan. Tetapi dalam kemudahan tersebut kita juga tidak mengenyampingkan dari sisi validasi, kemudian dari sisi verifikasi, dan juga dari sisi keamanan barangnya. Contoh misalnya, ada sedikit case customer gitu ya, Pak saya mau kirim misalnya bor tangan misalnya. Mungkin bisa dikategorikan sebagai harta tas di Indonesia. Karena apa? Karena memang itu kan sedikit berbahaya gitu ya Pak ya. Untuk senjata tajam dan segala macam gitu. Nah, kita yang pertama kali adalah kita tidak langsung melakukan pengiriman. Tapi kita melakukan verifikasi dulu, Pak. Kita memvalidasi terlebih dahulu apakah barang tersebut bisa diterima di Indonesia. Jangan sampai si importer sudah bayar secara full kepada si supplier gitu ya, tiba-tiba barang tersebut ditahan di Indonesia, tidak bisa rilis. Nah, kita betul-betul memberikan validasi, verifikasi dulu, barang ibu, barang bapak aman sampai di Indonesia, silahkan dilakukan pembayaran. Jadi kita bukan tipikal perusahaan yang bayar dulu aja nanti kita akan proses gitu ya. Tidak, kita coba proses dulu, kita validasi dulu, verifikasi, baru nanti akan dilakukan pembayaran. Seperti itu Pak, kalau misalnya dari sisi keamanannya dari Ninja Direct. Oke Pak, nah ini ada lagi pertanyaan nih. Bagaimana cara cek sendiri tracking di Ninja Direct ya? Caranya selain dapat SMS dari Ninja Fan dan sebagainya. Oke. Yang pasti sebenarnya bisa dibilang ada, mungkin saya sharing sedikit ya Pak ya, bagaimana sih caranya si kurir atau mungkin logistik company itu melakukan tracking biasanya. Biasanya itu adalah ada marking code, ada tracking ID, atau misalnya ada airway bill atau seaway bill yang biasanya itu ditembak barcode biasanya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak beli barang di Tokopedia dan segala macam dengan kurir di Indonesia, domestik segala macam, itu pasti ada barcode.
dan barcode tersebutlah sebenarnya yang melakukan tracking barang tersebut sudah ada di mana. Oke, dan secara sisi dari proses proses pengiriman barang yang terlama itu adalah dari sisi warehouse kita yang ada di China sampai kepada pengiriman barang itu sampai di port di Indonesia. Nah, biasanya seandainya memang sudah terjadi pengiriman, otomatis tidak ada lagi nih Pak yang ditembak gitu, yang di barcode gitu ya Pak, sampai di Indonesia. Dan biasanya kekosongan waktu untuk masalah itu ada di situ. Tapi sampai di Indonesia setelah ada ditembak barcode lagi, itu mungkin sudah mulai live tracking kembali Pak. Itu dari sisi proses trackingnya itu seperti apa. Dan nanti akan ada nomor PO atau nomor tracking ID yang biasanya dipegang sama si AE-nya gitu ya, akun eksekutifnya. Dan kita open sekali, jadi mereka memang didedikasikan untuk si importir tersebut untuk ditanya sampai di mana barang saya, bagaimana kabarnya. Itu nanti dari tim akun eksekutif kita yang bisa menyampaikan langsung kepada si importir. Seperti itu Pak Heri. Oke. Jadi nanti ini ya lebih detailnya lagi nanti juga akan dijelaskan ya secara one-to-one, tapi kurang secara garis besarnya berarti bisa di tracking ya, kita bisa tracking ya, karena memang ini startup dan semuanya berbasis teknologi. Oke, di kolom chat sudah ada ini ya, sudah ada form buat teman-teman yang mau lebih lanjut ya, untuk lebih lanjut lebih tahu lagi dan nanti akan di calling one-to-one, bisa langsung klik formnya dan diisi ya. Kemudian juga ada tadi link komunitas ya. Link komunitas nanti tolong dari Ferry bisa tolong di copy lagi di chat. Mungkin ada yang belum tahu, nanti bisa diklik juga, bisa bergabung dalam komunitasnya ya, komunitas importir dari Ninja Direct. Kita sama-sama diharapkan terbangun satu komunitas sehingga bisa tukar-tukar barang dan kita bisa saling memberikan informasi ya, punya barang apa, kita akan import apa, siapa tuh bisa sharing ya. Jadi sehingga kita bisa menguasai seluruh Indonesia di kelompok kita ya, di grup kita sebagai salah satu komunitas dari Ninja Direct. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih makin menarik ya, tetap berhubungan dengan pay later. Kayaknya topik pay later ini menarik sekali nih. Iya, sangat-sangat menarik soalnya Pak. Iya, karena dan lagi juga menurut saya sih karena ini startup dan betul. Tadi belum cerita Pak, didanai betul nggak nih oleh grup besar Alibaba, betul nggak? Nah kalau betul berarti masalah uang bukan masalah nih kelihatannya ya. Jadi memang inilah yang dicari. Dan ini tanyanya nih masalah ini Pak, screeningnya nih bagaimana nih? Screeningnya bagaimana untuk bisa mendapatkan fasilitas pay later ini? Oke, terima kasih banyak nih atas pertanyaannya dari Pak Dedi Kristiawan ya. Ya, memang betul Pak. Jadi untuk pay later atau pay for D-nya kita akan melakukan screening itu di awal pastinya sebelum melakukan transaksi. Seandainya Pak Dedi mau melakukan transaksi dengan Ninja gitu ya. Kemudian Pak Dedi saya mau mencoba pay for D gitu ya. Tapi saya mau melakukan misalnya tanggal 15 nanti gitu. Nah, dari sekarang aja bisa dihubungi ke tim akun eksekutif kita atau ke tim Ninja Direct-nya. Kita akan memberikan beberapa dokumentasi yang diperlukan. Jadi kita akan melakukan screening terlebih dahulu. Baru di saat sudah di-approve, baru mungkin nanti dari sisi importirnya atau dari sisi Pak Dedinya bisa langsung melakukan proses importnya. Jadi memang dari sisi kita tidak mau benar-benar ya udah Pak, masuk dulu aja uangnya 30% baru kita proses. Kita tidak seperti itu. Kita validasi dulu di pertama, kita verifikasi dulu di awal. Kalau memang sudah diterima, sudah bisa menggunakan Pay4D, baru akan kita infokan kepada Pak Dedi atau mungkin kepada importir yang lainnya. Seperti itu Pak. Ya, jadi Ninja Direct pasti transparan Pak ya dalam melayani para calon importir ini ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, tentunya semuanya dikasih tahu dari awal. Ya nah ini Pak, mau tanya lagi nih, ada proses untuk kalau misalnya kita nggak pengen import barang, ya tapi kita masih bingung nih, apakah dari Ninja Direct bisa memberikan arahan, atau memang ada timnya, atau memang ada konsultannya gitu ya, dan bagaimana prosesnya di China-nya nih seperti apa gitu, bahwa kita tuh pasti yakin bahwa pasti akan dapat nih apa yang kita mau gitu Pak, tentunya dengan harganya juga yang bagus ya gitu. Oke. Karena memang kita punya tim dedikasi yang ada di China ya Pak ya. Jadi kita memang tahu sekali sebetulnya produk-produk apa yang memang lagi hits, yang lagi sering dilakukan ekspor dari China gitu ke Indonesia, atau mungkin sebaliknya import dari China ke Indonesia seperti itu.
Kita punya tim dedikasi di sana. Kita mencarikan barangnya, seandainya sudah ada barang sendiri yang memang diminta sama si importir, kita bisa mencarikan waktu kita yang kita tugaskan kepada tim China itu sekitar 2-3 hari. Itu pasti akan mendapatkan tipikal barangnya dan juga harga barangnya secara keseluruhan. Kemudian dan kita pun karena kita tahu sekali gitu ya barang-barang yang lagi hits itu, kita memiliki katalog biasanya, Pak. Jadi kita punya katalog resmi dari Ninja Direct gitu ya, yang memang itu diupdate-nya setiap 2 minggu sekali, di mana setiap barang yang keluar dari China, yang paling banyak keluar dari China, kita itu membuat satu katalog dan kita akan berikan kepada importer di Indonesia. Oh, contoh misalnya barang A ini, casing handphone ini mungkin yang lagi hit sekarang iPhone 13 mungkin yang baru keluar gitu ya. Oh, iPhone 13 ini nih lagi hits banget nih untuk import nih dari China. Itu kita sudah punya katalognya, kita sudah punya harganya di sana. Jadi kalau misalnya seandainya Bapak, saya mau yang ini, tinggal tunjuk aja, dan itu nanti kita bisa langsung melakukan proses order. Seperti itu. Dan itu nanti akan dibantu oleh account eksekutif yang dalam hal ini mungkin Mas Oki, itu yang dari tadi juga bicara, nanti akan dibantu terkait dengan penyebaran katalognya, distribusi katalognya kepada peserta yang ada di sini, dipersilahkan, dan nanti tinggal pilih aja Pak dari sisi importir. Seperti itu Pak. Nah, Pak, kalau misalnya nih kita udah tanya-tanya barang, itu yang mau tanya barang itu di awal ada biaya nggak, Pak? Misalnya harus store dulu sekian dulu baru dicariin barang, terus kalau misalnya enggak pun, kalau misalnya nggak jadi gimana ini? Kita tidak ada masalah, Pak. Jadi kita tidak sama sekali men-charge servis kita gitu ya. Karena kan memang ini kita fokusnya membantu para importir sebetulnya. Jadi kalau misalnya seandainya, saya nggak jadi beli deh, it's okay, nggak masalah. Kita akan carikan barang dulu, sampai di sini nggak jadi beli, nggak apa-apa. Karena memang kan tidak mungkin ada beberapa yang, kayaknya saya masih butuh untuk muter uangnya di Indonesia sendiri. Itu juga tidak ada masalah, Pak. Tidak ada charge yang kita kenakan. Seperti itu. Nah, tadi dikatakan Pak ada katalog. Nah, katalognya di website atau gimana Pak? Itu satu ya. Terus kedua pertanyaan gini, kalau ada yang mau minta impor gitu, impor barang, misalnya saya minta impor barang nih, saya udah punya supplier gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Mungkin saya juga deg-degan kan, waduh nanti jangan-jangan dibocorin nih supplier saya punya gitu. Oke. Untuk yang pertama tadi kita lihat dari sisi katalog ya Pak ya. Katalog itu biasanya kita real time Pak. Jadi setiap 2 minggu sekali akan dikirimkan kepada account eksekutif dari Ninja Direct. Nah itu pun bisa request biasanya Pak. Saya mau dong katalog untuk alat-alat rumah tangga. Saya mau dong katalog untuk yang dari sisi kosmetik. Saya mau dong dari sisi elektronik. Seperti itu nanti ada katalog-katalognya masing-masing Pak. Japri nah, ya? Nanti dari katalog dari jenis Japri Pak. Jadi dari jenis barang tersebut kita akan ngelis tuh Pak barang-barang apa saja dan ada fotonya biasanya. Oh ini loh barang-barangnya untuk elektronik. Karena kan tidak semua importir kan, saya mau barang apa aja kan gitu ya Pak. Saya expertnya itu di bidang mungkin elektronik. Kemudian juga ada yang di bidang yang sepatu dan lain-lainnya. Seperti itu. Kalau itu nanti bisa langsung japri kepada akun eksekutifnya, dan nanti akun eksekutifnya akan melakukan request kepada tim yang ada di China. Seperti itu. Dan untuk yang nomor 2, bagaimana kalau saya punya supplier menjaga kerahasiaan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Yang pertama, perusahaan yang baik itu adalah perusahaan sebenarnya yang memiliki integritas Pak. Jadi kita ini memiliki agreement di awal dengan si importir ini yang kita sebut sebagai MSA, gitu ya, Master Service Agreement, yang dimana di situ ada poin-poin bahwa kita tidak boleh sama sekali memberikan informasi terkait dengan supplier apapun itu kepada orang lain selain dari importirnya itu. Seperti itu. Jadi ada service agreement yang kita tanda tangan di awal, yang kita buat berdasarkan KTP atau berdasarkan dari data-data perusahaannya yang si importer ini, dan dari situ yang bisa dipegang Pak. Seperti itu. Jadi ini Pak, sebenarnya berarti timnya beda Pak ya? Jadi tim yang tadi bikin katalog dengan tim yang memang kita ini titip bayar atau titip kirim, itu timnya pasti harus berbeda ya? Kalau nggak pasti bocor dong. Beda-beda Pak, beda-beda. Jadi kalau untuk dari sisi tim untuk pencarian barang, kita sebutnya tim FFY Pak.
Jadi tim Find for You yang ada di China, dan mereka hanya berkutat kepada database-nya mereka saja. Nah, untuk sisi pembelian barang yang langsung atau servis BFY gitu ya, yang langsung melakukan pembayaran, itu ranahnya tidak ke mereka, tapi ranahnya itu masuk langsung ke procurement. Gitu. Procurement kita head-nya itu ada di Singapura, Pak. Yang ada di China itu adalah tim Find for You-nya. Dan itu memang sudah ada legalitasnya gitu ya secara internal bahwa tidak boleh melakukan sharing data dan segala macam seperti itu. Karena memang integritas Ninja Direct itu dilihat dari situ. Oke. Ini ada pertanyaan lagi di Pak Dedi nih. Pak Dedi mungkin bisa ini ya, boleh open mic Pak. Kita juga mau kenalan juga dengan Bapak nih. Kelihatannya cukup antusias juga. Bisa di open Pak mic-nya dan kameranya, bisa langsung bertegur sapa nih. Sapa dengan Pak Petrus langsung nih. Kita juga mau tahu juga Bapak bisnisnya apa. Kemudian Bapak bisa promosikan juga Pak. Silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya. Sore Pak Dedi. Untuk tim Mulmed bisa tolong di spotlight Pak. Ya, gimana Pak? Ya silakan Pak. Oke, Pak Dedi ya sudah kelihatan Pak. Halo Pak, mungkin bisa cerita sedikit Pak bisnisnya juga, siapa tahu teman-teman di sini juga ingin tahu juga bisnisnya dan siapa tahu bisa saling sharing juga, dan boleh Pak langsung di pertanyaannya bisa langsung diajukan ke Pak Petrus. Oke Pak, jadi gini Pak, kebetulan saya masih kerja sama orang Pak, tapi kebetulan saya banyak penawaran Pak dari China Pak langsung. Nah itu kan selama ini kan sudah yang sebenarnya sudah ada yang handle, bahkan kita ekspor impornya sudah yang handle divisi ekspor impornya. Kami distributor audiovisual Pak. Audiovisual tuh kadang-kadang suka impor dari barang-barang China tuh barang lebih banyaknya visual Pak, kayak video wall, interactive board, smart board gitu Pak. Karena kan harga mereka lebih menarik Pak kalau yang barang-barang China dibanding barang-barang yang Jepang kayak Korea kayak Samsung gitu Pak. Nah kebetulan saya nggak lama lagi saya mau resign, mau buat perusahaan sendiri Pak itu Pak. Nah wow. Itu jadi mungkin bergeraknya di bidang yang sama. Jadi saya perlu bermitra sama Ninja Direct ya ini ya. Ninja Direct. Iya betul sekali Pak. Nah, ya paling itu aja Pak perkenalan saya Pak. Jadi pertanyaannya nih. Siap. Tadi pertanyaannya paling sementara ini kan saya masih suka chat Pak sama mereka yang di China Pak. Paling nanti saya pengiriman aja yang pakai jasanya Ninja Direct gitu Pak. Oh ya, ini Pak pertanyaannya nih, tadi Bapak mungkin lupa ya di chat nih, ada apakah diberlakukan nominal minimum transaksi Pak? Minimum transaksi, betul Pak. Apakah ada nominal minimalnya Pak ya? Oke Pak, kalau untuk minimum sendiri kita tidak ada ya Pak ya. Jadi memang kalau misalnya seandainya Pak Dedi sudah memiliki supplier di China gitu ya, kita tidak memiliki minimum sama sekali karena kita juga punya minimum pengiriman itu kan di 0,1 CBM. Biasanya kalau misalnya Pak Dedi mencari freight forwarding gitu ya, dia biasanya 0,5 CBM minimumnya atau 1 CBM gitu ya. Di kita karena memang fokus kita membantu para UMKM, kita dilahirkan untuk membantu usaha importer Indonesia. Jadi kita tidak sama sekali tidak memberikan batasan. Tapi kalau biasanya batasan terkecilnya kan biasanya 0,1 CBM ya Pak ya. Kita akan meminimumkannya di 0,1 CBM. Nah, terlebih dari harga tersebut, mungkin kalau untuk dari sisi pencarian barang gitu dengan tim kita yang ada di China, kebetulan memang mereka itu memiliki standar khusus Pak. Jadi memang ini baru diberlakukan di bulan Juli kemarin. Di minimumnya kalau seandainya pembelian barangnya dengan barang yang dicarikan atau supplier yang dicarikan itu ada di angka 25 juta. Menurut saya itu cukup win-win solution di mana mereka benar-benar cepat untuk mencarikan barangnya dan memang mereka membatasi hal tersebut lah gitu Pak. Ya, oke. Ini saya tertariknya gini Pak, karena kan supplier dari sana tuh mereka kena minimum transaksi Pak, merekanya sendiri bukan dari Ninja Direct-nya. Oke. Karena 100 minimal harus pembelian pertama tuh 100 unit. Nah, kemampuan finansial saya kan karena baru mau berjalan, mungkin baru 25 unit. Nah, itu nanti paling ini bisa membantu Pak.
Siap, nggak masalah Pak, karena kita mungkin dari tim China kita yang ada di sana kan lebih enak juga secara bicara gitu ya Pak, satu bahasa, satu culture juga gitu ya. Ya mungkin secara negosiasinya bisa lebih mudah. Dan Oke, Pak. mungkin kalau seandainya di satu supplier tidak bisa memberikan atau mungkin ada batasan seperti itu, kita akan mencari ke supplier yang lainnya Pak. Seperti itu, karena jujur gitu ya Pak, kalau saya biasanya meeting gitu dengan yang tim China sana, supplier itu banyak sekali, pabrik itu banyak sekali. Tipikal satu barang itu punya banyak pabrik yang sangat banyak gitu di China. Jadi kalau misalnya nggak dapat harga itu bohong gitu ya Pak. Jadi biasanya kita benar-benar kalau misalnya Bapak, oh saya cuma mau beli 25 unit, it's okay, nanti kita akan coba carikan dulu Pak yang memang mau tidak, yang pabriknya mau atau tidak dibatasi dari minimum tersebut. Seperti itu sih Pak. Pak, paling itu aja Pak. Kalau ada katalog visual Pak, boleh Pak? Boleh Pak, nanti mungkin gini aja, dari tim kita, dari Mas Oki akan menghubungi Pak Dedi. Oke. Nah, mungkin ada di sini juga dari Mas Okinya, karena kita juga jujur tidak terlalu tahu banyak tentang barang-barang yang dibutuhkan gitu ya Pak ya. Baik Pak. Jadi mungkin perlu di briefing dulu barangnya ini aja. Kemudian juga barangnya ini apa saja gitu ya. Apa saja yang perlu dibutuhkan, nanti kita akan request. Atau mungkin Pak Dedi bisa mengisi link yang ada di chat Pak. Nanti dari situ biasanya link tersebut akan diprioritaskan untuk dihubungi. Oke Pak. Oke Pak. Thank you Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Sama-sama Pak. Pak Dedi. Thank you Pak Dedi. Ya, dari saya mungkin cerita sedikit ya. Jadi saya juga punya pengalaman juga ya. Jadi pengalaman sebenarnya tuh di China itu ada namanya wholesaler, ada pabrik gitu ya. Wajar lah kalau pabrik tidak menjual sedikit ya. Tapi kalau wholesaler tuh bisa. Nah, bagaimana cara mengakalinya nih? Jadi setahu saya tadi 25 juta itu satu account Pak ya. Jadi Bapak bisa cari teman-teman nih kalau mau digabungin gitu ya, bisa digabungin. Pokoknya dalam satu account ini dengan berbagai macam barang nilainya minimal tuh 25 juta ya. Jadi nah inilah makanya di sini kan kita akan bangun komunitas yang mau sedikit-sedikit yuk kita ikut ke siapa, namanya disatukan dan akhirnya kita bisa tetap mengimpor ya dengan kuantitas yang sedikit. Tapi tentunya kalau dari pengalaman saya lagi, kalau memangnya barangnya tidak unik banget dan umum, itu kalau ngimpor sedikit pasti lebih baik beli di lokal gitu. Jadi itu ada juga pertimbangan-pertimbangannya ya. Jadi tidak semuanya diimpor itu pasti lebih murah. Padahal karena di sini sudah ada importer-importer yang besar juga, terutama untuk barang-barang umum. Kecuali barangnya memang spesifik, sulit dicari, dan biasanya marginnya masih lumayan tinggi ya. Oke Pak Petrus dan teman-teman ini berhubung waktu juga sudah habis, sudah melewati waktunya ya. Jadi saya berharap kita semua bisa mendapatkan manfaatnya ya dengan dibantu dari grup Ninja ini, sehingga semuanya bisa maju ya dalam bisnis import. Oke, Pak Petrus bisa berikan kata penutup buat teman-teman kita yang di sini, memberikan semangat juga ya buat para importer yang pemula atau yang sudah biasa impor, juga diharapkan juga bisa lebih maju lagi dan prosesnya lebih mudah. Dan untuk yang memang belum sama sekali, ya berani melangkah ya untuk import. Yuk, silakan Pak Petrus untuk ditutup juga pada acara siang hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Heri. Sekali lagi saya mau mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata ya Pak Heri ya. Kemudian juga sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Heri dan juga tim yang dimana telah menyediakan waktu untuk kita bisa sharing terkait dengan proses import, terutama dari solusi yang Ninja Direct berikan. Dan mungkin tidak jauh berbeda dari Pak Heri tadi bicara bahwa untuk yang belum mulai silahkan dimulai, karena memang dari sisi importir atau dari sisi proses import ini memang sangat memberikan cuan yang banyak, sangat memberikan profit yang banyak untuk kita. Dan memang Ninja Direct sekali lagi kita lahir di Indonesia untuk membangun negara Indonesia gitu ya, memberikan profit tambahan untuk masyarakatnya, memberikan profit tambahan, memudahkan jalan para UMKM atau jalan-jalan importir gitu ya, untuk melakukan penjualan dengan profit yang luar biasa. Seperti itu. Akhir kata, terima kasih banyak dari Ninja Direct, dari tim Ninja Direct. Semoga kita bisa sukses terus, semoga kita bisa jalan bersama, semoga kami juga bisa memberikan jasa import dan solusi import untuk para importer di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Heri atas waktunya.
Dan sampai jumpa Pak Heri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Oke, teman-teman ya, mari kita berikan tepuk tangan ya untuk tim dari Ninja Direct, khususnya Pak Petrus yang sudah membawakan materi dengan luar biasa dan memberikan kesempatan juga untuk kita bisa memulai import. Untuk Pak Oki, diingatkan jangan lupa ya, tadi dipilih 4 orang yang bertanya dan tentunya nanti bisa dijapri ya hadiahnya. Jangan lupa gitu untuk nanti dijapri, atau mau diumumkan sekarang Pak Oki untuk pemenang-pemenangnya? Apakah sudah ada list pemenangnya? Ya. Untuk 3 atau 4 orang ya? Iya, 3 atau 4 orang. Ini udah dapat 3 pemenang, Pak. Karena Oh, 3 ya. Silakan Pak diumumkan kali Pak untuk yang memberikan pertanyaan yang terbaik. Untuk pertama, pertanyaan terbaik itu dari Pak Dedi Kristiawan. Selamat Pak Dedi. Selamat ya untuk Pak Dedi. Terus yang kedua, tadi di awal ada tulis juga, ada Pak Ari Patron. Ya. Selamat dari Pak Ari Patron sudah ya di awal ya. Sama Pak Zulkarnain. Pak Jul, oke. Ya sudah ada 3 orang pemenang ya. Nanti saya akan langsung chat beliau-beliau. Oke, selamat ya untuk para pemenang yang telah mendapatkan voucher, dan sekali lagi saya Heri Iskandar, host dari acara hari ini, juga founder dari Ivory Shop. Kita berharap nanti setiap minggu ya, nanti minggu depan pun kita akan ada lagi acara dan bisa informasikan ke teman-teman untuk mau gitu menimba ilmu atau mengetahui tentang import. Dan saya sarankan juga ke teman-teman, semakin banyak yang kita informasikan, semakin banyak kita berikan peluang kepada teman-teman kita. Gak usah takut ya, gak usah takut bahwa nanti wah kalau teman kita tahu cara impor yang baik ini nanti rezeki kita hilang. Jangan, malah kita semakin solid ya, semakin kuat. Karena kenapa? Import ini saya sudah alami berbagai macam, bahwa nggak mungkin sendirilah gitu, nggak mungkin kuat sendiri. Ini import negara dari China itu produknya jutaan ya gitu. Dan sekuat apa sih kita, dan anggap kita punya modal pun nggak bisa kita garap semua gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya komunitas di sini, kita saling bahu-membahu, saling menguatkan, dan akhirnya terbentuk suatu jaringan yang kuat ya. Jadi kita punya sesuatu, kita bisa sharingkan, oke teman kita mau belanja atau mau beli gitu ya, baik itu kebutuhan sendiri atau untuk hadiah atau untuk dijual lagi, itu sangat memungkinkan sehingga kita bisa membeli kuantiti dengan lebih besar. Kuantiti lebih besar berarti harga lebih murah ya, dibanding dengan beli sendiri-sendiri masing-masing, itu pasti harganya kalah. Itu sudah saya alami. Oke, sampai bertemu lagi, sampai berjumpa lagi di acara bisnis impor ya, yang kasih cuan banyak di minggu depan. Nanti akan saya informasikan lagi informasinya, dan juga nanti ada di channel YouTube ya. Channel YouTube saya juga ada, channel YouTube saya Heri Iskandar ya. Heri Iskandar Saputo, bisa dicek juga nanti. Jangan lupa juga subscribe ya, bantu untuk supaya saya juga bisa terus berpromosi dan terus berkarya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan sampai jumpa. Salam cuan ya. Salam semuanya, kita dari bisnis import bisa cuan banyak dan bisa mengangkat perekonomian keluarga juga negara. Oke, sampai ketemu lagi.